Salah satu ulama kita yang sangat fenomenal, yang sangat luar biasa ini yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi ini biasanya kalau yang sering kita dengar itu ada dua-duanya ulama besar, dua-duanya menjadi rujukan di dunia Islam. Satu namanya Imam Nawawi, ini Yahya Ibnu Syarafuddin An-Nawawi. Ini abad ke-6 Hijriah, wafat tahun 676 Hijriah, sudah lama. Umurnya tak panjang, hanya kisaran 45 tahun. 45 tahun, tetapi barokah ilmunya sangat luar biasa. Beliau menulis kitab syarahnya atau kitab fikih Syafi'i sampai berapa jilid? Ada berapa ya? 16-an kali. Punya kitab Al-Adhkar yang jadi sering dijadikan sebagai rujukan kita untuk zikir, baik di NU di Muhammadiyah sama, rujukannya kan ke sana. Dikit-dikit kok buka ada di sana Al-Adhkar, karena Imam Nawawi ini seorang bukan hanya pakar hadis, tapi juga fikih dan lainnya. Sehingga fikih-fikihnya Imam Nawawi selalu berpijak pada hadis. Imam Nawawi ini mensyarah juga kitab Sahih Muslim, yang sampai sekarang sering dianggap syarah Sahih Muslim terbaik di zamannya sampai sekarang. Imam Nawawi punya buku namanya Riyadhus Shalihin, yang juga luar biasa, kumpulan hadis-hadis sahih yang dikaji di seluruh dunia. Imam Nawawi punya kitab kecil, tapi barokah ilmunya juga luar biasa. Yang kitab itu selalu dikaji di berbagai penjuru dunia, disyarah sampai berjilid-jilid buku, yaitu Arba'in Nawawi. Ini kitabnya, ini syarahnya kecil, 40 hadis saja, tetapi luar biasa. Imam Nawawi ini saking cintanya ilmu, nah ini sampai beliau tidak menikah. Nah, ini kalau yang ini nggak usah diikuti lah. Ya. Beliau ini kalau belajar kadang sampai lupa makan. Sangat disayang oleh ibunya, sehingga kalau belajar lupa makan, ibunya nyuapin, suapin ibunya. Sampai belajar dibacain sampai subuh. Ya, sayang gitu. Seorang ibu itu seorang luar biasa saya. Kayak Imam Syafi'i juga ibunya luar biasa saya. Kemana-mana belajar itu, sampai ke Imam Malik, sampai ke Baghdad, ikut terus begini. Imam Syafi'i. Makanya yang punya ibu yang punya anak gitu. Ibu yang punya putra selalu doakan putranya, sayangin putranya, apalagi kalau menuntut ilmu, maka nanti benar-benar menjadi anaknya menjadi seorang yang alim seperti Imam Nawawi, amin. Seperti Imam Syafi'i, amin. Itu mereka berkahnya dari orang tua, khususnya dari ibu. Kasih sayang ibu, doa ibu. Itu luar biasa, ibunya sangat sayang dengan Imam Nawawi, sampai kalau belajar lupa makan disuapin sama ibunya. Imam Nawawi ini kurus orangnya, kurus karena sering puasa, rajin puasa. Ada Imam Nawawi yang kedua yang menjadi kebanggaan kita juga, itu Imam Nawawi asal Banten, namanya Imam Nawawi Al-Bantani, Banten, yang mensyarah kita Aqidatul Awam di antaranya. Luar biasa beliau. Bahkan teman Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat berguru kepada Imam Nawawi Al-Bantani, yang beliau itu menjadi gurunya ulama Nusantara di Mekah. Karena memang pada abad-abad itu, abad 19, banyak para ulama Nusantara di Mekah, ulama Nusantara tapi kelas internasional, kita di
akidah, fikih dan lain sebagainya. Kita sebagai generasi setelahnya selalu berusaha untuk belajar dari para ulama-ulama kita yang telah mewarisi, meninggalkan ilmu yang luar biasa. Ini saya bacakan pengantar beliau dari Imam Nawawi, bukan Al-Bantani ya, Imam Nawawi yang Syarfuddin, yang beliau ini yang luar biasa karyanya, yang dikasih di berbagai dunia Islam, bukan hanya di Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardi, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusuli sallallahu wa sallamu alaihim ilal mukallafin, hidayatin wa bayanin syara'i'id din, bid-dalail mar'iyah wa wadihatil barahin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji, alhamdulillah. Nah, ini kalau kita lihat di buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita, ketika hendak menulis buku, entah itu para ulama di bidang fikih, tasawuf, tafsir, hadis, falak, sains, astronomi, geografi dan lain sebagainya, selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ulama kita menulis buku, mengarang kitab, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan tanpa maksud dan tujuan. Ibnu Sina di dalam bukunya Al-Qanun fi Tibb, buku kedokteran, 4 jilid, sar kedokteran, ilmu bedah dan sebagainya. Yang pertama kali ngajarin bedah itu umat Islam. Ibnu Sina luar biasa, sebelum pisaunya modelnya kayak apa, alat bedahnya gimana, jahitnya nanti gimana, dia ngajarin umat Islam. Mulainya bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hafidh karya Ar-Razi yang disaran 7-8 jilid, buku kedokteran juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hay'ah, kitab astronomi, Ibnu Sina juga dimulai juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Imam Nawawi ketika menulis buku juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa dengan Bismillah? Kenapa para ulama kita ketika menulis buku selalu membaca Bismillah? Bismillah ini sederhana, tetapi Bismillah itu mencerminkan keterikatan, keterpautan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah itu bismi, dengan menyebut nama Allah. Maka ilmu dengan Allah itu selalu terkait. Maka ketika kita melihat ayat Al-Quran pertama yang turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra', bacalah. Baca apa saja, baca buku, baca lingkungan, baca alam raya, baca sosial, baca apapun, tapi jangan lupa ketika membaca dengan Iqra' bismi rabbika, ingat Tuhanmu. Karena ilmu itu tak ada gunanya ketika ilmu tidak didasari dengan iman. Karena ilmu tanpa iman itu nantinya menjadi orang-orang korup, menjadi orang-orang yang tak jelas,
menjadi orang-orang yang bisa jadi ingkar Tuhan, sekiranya tak ingkar Tuhan tetapi mendolimi orang lain. Mereka-mereka yang duduk di sana nggak tahu di singgah sana mana, di negeri antah berantah, yang suka korupsi, yang suka nilai uang rakyat, ya karena ilmunya tidak didasari dari hati yang paling dalam dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pinter, dokter, profesor, kalau nyuri bukan nyuri ayam di kampung gebuki wong sak kampung bapak gendut lah. Nyuri triliunan bebas. Kalau dihukum setengah tahun, 1 tahun bebas, dan duitnya masih banyak. Korupsi 76 triliun. Bahwa kita mau kerja sampai 7 turunan juga belum tentu dapat 76 triliun. Itu hanya ada dalam mimpi. Wah, duit itu kayak ngomong ya belum tahu. Paling angka aja orang tinggi nol piro ya rasa gitu. Orang-orang pinter, profesor, dokter, itu di negeri antah berantah. Nah Indonesia berkorupsi haji, umroh, mendusunin teh dilegur jarene. Padahal haji uang korupsi itu seperti kita wudu pakai air kencing. Sama bener sama. Niatnya nggak becek om wudu harus sholat kan. Ini kan air kencing ya orang tadi saya yang najis malah tambah najis. Maka umat Islam itu dari awal ketika Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disadari oleh para ulama kita bahwa segala sesuatu itu kita harus bismillah, ada keterkaitan. Maka yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Iman dengan ilmu nyambung. Maka orang ulama kita itu dulu selalu sambungkan antara ilmu dengan iman, dengan simbol Bismillahirrahmanirrahim itu, sehingga ilmu bukan sekedar ilmu, tetapi ilmu untuk mencari ridho Allah. Dan ketika itu kita belajar ilmu itu untuk Allah, maka tidak ada yang namanya ilmu menjadi hal yang bertentangan dengan hukum syariat. Coba bandingkan dengan orang barat yang ilmu hanya untuk ilmu tanpa bismillah. Teori Darwin mengatakan mbahmu sekon ketek. Siapa sih belum bayar ketek? Manusia katanya jadi kerai. Darwin mbahmu sekon ketek belum ora dingono ya rek. Wah. Teori Darwin. Bagi kita nggak bisa kok. Mbah saya itu nabi mulia, habib. Wah, kita semua habib. Keturunan kanjeng Nabi Adam mulia. Nabi Adam pernah di surga. Nabi kita apa istilahnya? Ayah kita, mbah kita pernah di surga mulia. Malaikat semuanya yang pernah diciptakan Allah pernah sujud kepada mbah kita. Nabi ada orang yang jauhkan ketek gak temen. Iya. Ini karena Darwin nggak tahu bismillah, sehingga mengatakan manusia dari kera. Liane, oke. Teori lain mengatakan alam raya ada secara kebetulan Big Bang. Ada yang dulu nggak sini? Ada yang dulu? Enten nih? Enten. Biasa kan tentara Big Bang nih. Ini Big Bang kita asal seperti nggak disebutin. Pokoknya ada apa namanya itu sungguh guys, asap atau apa energi yang berputar-putar di dunia umum yang menjadi satu kemudian meledak, kemudian menjadi alam raya.
Tapi itu energi yang asalnya dari mana? Ada dengan sendirinya. Loh kok iso ada dari sendirinya? Karena nggak pakai bismillah, terus pokoknya kalau kai energi sekali di sepuluh kai pokoknya orang diri. Sehingga mereka mengatakan yang namanya energi itu sifatnya abadi, kekal, tak tercipta, nanti akan musnah dengan sendirinya. Oh, ya di buku-buku diktat kita di SD diajarin itu, di SMP ya diajarin itu, hukum kekekalan energi. Waktu energi kekal sendiri, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bidang politik sama, karena mereka nggak pakai bismillah, muncul para filosof gendeng seperti Marxis, tak mengakui itu komunis. Wah, di antara juga pernah terjadi komunis merajalela. Yang umat Islam hampir-hampir saja dihabisi, malah sudah banyak dihabisin ya. Zaman PKI, mereka yang tak percaya Tuhan karena menganggap alam raya ada dengan sendirinya. Alam raya muncul dengan sendiri. Manusia itu hidup di dunia ini, maka mumpung masih hidup di dunia, manfaatkan sebaik mungkin. Sing penting wetenge kenyang, warak. Wis, mumpung urip nang dunia bisa manfaatkan secara baik. Komunis sama rasa sama rata. Sekarang yang menguasai bukan komunis lagi, namanya kapitalis. Podo wae. Pokoknya teori Darwin berlaku lagi. Apa teori Darwin? Yang kuat itu akan memangsa yang lemah. Maka muncul namanya hukum alam. Seleksi alam. Seleksi alam itu namanya ada suatu komunitas, suatu daerah, ada hewan-hewan macam-macam. Nah, nanti hewan-hewan yang lemah habis karena tidak sesuai, tidak bisa mengikuti dengan seleksi alam, dimakan sama hewan lain yang lebih besar. Ya saya dia terjadi. Sing duit akeh sing menguasai dunia, yang menguasai negara antah, sing miskin ya miskin. Sing demo dari suatu tanah ribuan hektar, ratusan ribu hektar, jutaan hektar, punya kapital. Sing ora duit ya ora duit. Itu bukan di Indonesia. Di negeri antah berantah. Di dunia internasional juga sama. Irak habis. Karena di sana ada minyak. Amerika pengen menguasai minyak. Orang peduli, jutaan Irak mati, orang peduli. Sementing aku itu minyak sugih. Terjadi juga di Afghanistan. Karena di Afghanistan di sana ada laut Kaspia yang penuh dengan minyak. Alasan perang bisa dibuat-buat, memberantas terorisme. Pokoknya lah membuat bom yang terlarang, bom nuklir yang dilarang oleh dunia internasional. Padahal dia yang dua, Amerika yang dua, ini orang lain nggak boleh punya, yang punya dihancuri. Buat fitnah kelompok-kelompok radikal di Suriah, umat Islam perang dulu dewi-dewi. Sehingga apa? Bisa menguasai dunia. Pokoknya sing kuat menguasai ya, lemah sing lemah biar mati habis. Beberapa hari lalu DPR mengesahkan rancangan apa namanya RKUHP. Ya. Salah satu pasal di sana terkait dengan apa? Menghukum orang yang kumpul perzinahan, pasal perzinahan. Amerika marah. Ini Indonesia kok masalah orang kumpul kebuah diatur. Ini masalah privasi. Ini melanggar hak asasi manusia. Cinta sesama jenis kok dilarang.
ini melanggar asasi manusia. Ya apa urusannya Amerika dan Indonesia? Ini kan negara berdaulat. Nah, tapi Amerika ikut-ikutan karena melihat wah mulai orang Islam ini seperti itu. Pengen menguasai dunia. Jargonnya polisi dunia. Ya kata itu. Teori Darwin itu berlaku di mana-mana. Di dunia internasional dikira wah ngeri, saya di Timur Tengah yang hidup di pusara konflik ngeri. Saya pernah ke Palestina, baru masuk itu senjatanya udah terus panjang-panjang di kemana-mana diperiksa, kalau kamera di mana-mana, di Al-Quds itu kameranya di mana-mana. Nah ini alhamdulillah aman gitu. Itu kenapa mereka bisa seperti itu? Lagi-lagi belajarnya tanpa bismillah. Ilmu yang untuk ilmu sing aku pinter iso nginteri kancane, iso nginteri wong liya, sing aku sugih makan warak wong liya mati ora urusan. Jadi bagi mereka kalau ada orang miskin, saya dhewe miskin. Mbok kerja mereka miskin. Jadi ini dalam berbagai macam ilmu pengetahuan itu dari sosial, politik, ekonomi, akhirnya di dunia dikuasai oleh mereka yang belajarnya tanpa bismillah. Maka kita harus ikat dan sadar benar bahwa belajar ini sangat penting. Bahkan ketika manusia itu diciptakan pertama kali, Nabi Adam yang diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam itu bekal ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kasih ilmu. Ilmunya dengan bismillah. Ketika terjadi perang Badar. Perang Badar itu perang pertama yang dilakukan umat Islam. Umat Islam waktu itu jumlah pasukannya kisaran 300 sekian. Orang musyrik 1000-an sekian. Namun karena keimanan yang luar biasa yang dimiliki umat Islam, thiqah billah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan malaikat untuk membantu umat Islam. Akhirnya peperangan yang dahsyat itu yang bisa menewaskan Abu Jahal dan lain-lain dimenangkan umat Islam. Ada beberapa tawaran perang dari orang-orang musyrik, maka kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan rapat darurat, rapat untuk menentukan kiranya orang-orang musyrik diapake, biyen menghina Nabi, menghalangi umat Islam sampai membunuh sahabat Yasir dan sebagainya. Kiranya diapake. Umar tegas, wong musyrik wis entek iki. Umar ki orangnya pemberani. Orang semuanya hijab bersembunyi-sembunyi malam hari takut ketangkep orang musyrik. Umar biasa mengenai pedang. Saya mau hijrah nih. Siapa yang mau leher hilang? Silahkan datang sini. Umar bilang pendidikan. Jadi waktu itu kata Umar, habis itu. Tapi kata Abu Bakar dan sahabat Ali, jangan. Mereka itu kan saudaramu ya Rasulullah, kerabatmu ya Rasulullah. Gini saja, mereka-mereka yang kiranya bisa membaca dan menulis agar mengajari anak-anak umat Islam yang tak bisa pandai membaca dan menulis, sehingga umat Islam menjadi orang yang pintar. Dan setelah itu silakan dilepas, disuruh pulang ke Mekah. Apa yang dipilih Rasul? Ternyata Rasul lebih milih ini, pendapat yang kedua, yang lembut, yang ngajarin supaya umat Islam pintar sekedar nulis. Waktu ini menunjukkan
menunjukkan memang Maksum cinta ngaji, cinta belajar. Waktu Rasulullah SAW itu sering menerima surat-surat dari bangsa lain, suku lain, orang Yahudi dan sebagainya. Kalau orang Yahudi itu kalau di Madinah, kalau ngirim surat kepada Rasulullah pakai bahasa Ibrani. Orang Arab sahabat Nabi pada nggak bisa bahasa Ibrani. Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabatnya yang bernama Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani supaya kalau ada suatu negaraan mau minta penerjemah ke orang Yahudi, iya nek wong iki bisa dipercaya, nek wong iki khianat, rusak, iya nek tidak terkait dengan persoalan rahasia negara. Kalau terkait persoalan rahasia negara, entah. Maka diperintahkan sambil belajar. Akhirnya belajar selama 11 hari dan pintar bahasa Ibrani. Intinya apa? Belajar Ibrani karena siapa? Ya sama orang Yahudi. Berarti kita belajar itu boleh kepada siapapun, baik orang Muslim atau non Muslim. Bahasa Ibrani itu bahasa asing. Berarti kita belajar bahasa asing itu sunnah, belajar bahasa Arab sunnah, belajar bahasa Inggris sunnah, belajar bahasa Prancis sunnah. Jadi untuk murid-murid sunnah Rasul bukan hanya sholat duha, puasa sunnah, bukan hanya itu. Belajar bahasa asing juga sunnah. Jadi selalu terikat hubungan antara ngaji kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, setelah terikat dengan Bismillah, ulama kita selalu memulai dengan Alhamdulillah. Karena mereka menyadari wa ma utitum minal ilmi illa qalila, bahwa ilmu itu datang dari Allah dan Allah ngasih ilmu kepada kita itu cuma sedikit. Yang sedikit harus kita syukuri. Salah satu kita mensyukuri nikmat Allah atas ilmu yang diberikan kepada kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur. Karena yang namanya ilmu ini sangat mulia, maka harus kita syukuri seberapapun yang Allah berikan kepada kita. Saking mulianya ilmu, dulu ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia, Allah rapat konferensi, dipanggil seluruh malaikat termasuk iblis. Iblis itu bukan malaikat, minal jinni fafasaqa an amri rabbih, tapi kemudian dia fasik, kemudian menentang Allah. Itu iblis. Tapi dulu iblis sangat soleh sekali. Iblis itu sehingga ketika Allah rapat kepada malaikat dapat undangan khusus VIP. Oh iya, undangannya khusus buat iblis. Lah yang malaikat diundang biasa iblis enggak ada. Bangsa jin enggak ada satu pun yang diundang. Tapi Allah ingat, iblis kok iso oleh. Jin soleh kamu kasih undangan khusus buat iblis. Anda nih malaikat, buka iblis. Panggil iblis. Suruh menciptakan manusia, rapat setuju. Awalnya malaikat protes, kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia padahal mereka itu kerjaannya akan menumpahkan darah, akan perang. Kata Allah, ini a'lamu ma ta'lamun. Aku lebih tahu wahai malaikat. Wis tenang wis. Gitu kan. Setelah manusia diciptakan, Allah kasih ilmu kepada Nabi Adam. Setelah dikasih ilmu, sidang disertasi. Panggil semua malaikat, panggil semua iblis lagi dapat undangan khusus VIP. Diundang untuk apa? Uji Nabi Adam. Tapi ternyata wahai Adam, ini apa Adam? Bisa jawab terus. Ditanya ke malaikat, ini apa malaikat? Enggak tahu. Ini apa iblis? Enggak tahu. Ini apa Adam? Ini batu. Oh, bisa jawab iblis. Ini apa malaikat? La ada. Ini apa iblis? La adri. Ini apa malaikat? Ini apa Adam? Gunung. Enggak bisa jawab. Langit, bumi.
Bisa jawab Nabi Adam. Karena Nabi Adam bisa jawab, wahai malaikat semuanya, wahai iblis, hormati Adam. Caranya gimana? Sujud. Diperintahkan untuk sujud menghormati Nabi Adam. Kalau zaman sekarang hormatnya apa? Hormat ya. Sekarang dulu enggak sujud hormat Nabi Adam. Kenapa? Karena ilmu. Maka harus mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin terhadap ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ilmu apa aja? Alhamdulillah aku bisa masak. Bisa masak bakso, bisa buat bakso, akhirnya saya bisa berdagang bakso, bisa makan bakso. Ke ilmu, alhamdulillah bisa macul. Jadi saya pari, bisa nyawa. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya bisa nyetir, bisa kemana-mana. Alhamdulillah saya bisa naik sepeda. Bilangnya alhamdulillah. Itu ilmu. Ilmu itu kadang sederhana nih, tapi kalau nggak dikasih ke kita ya repot. Naik motor kan sederhana, tapi kalau nggak bisa jungkel. Ya saya minggu lalu ya jungkel latihan motor. Nggak usah tahu motor sekali latihan motor jungkel ya jungkulinnya melocot. Sampai sekarang masih melocot nih. Karena nggak punya ilmu. Naik motor belajar jungkel. Jalannya mudun gini menggok. Padahal di belok ke situ ada jurang, ada sungai. Dilalek orang mutik nanti sungai. Nah kalau saya mutik loncat di sungai, nggak sampai sini sekarang. Itu ilmu, makanya kita alhamdulillah bisa naik motor, alhamdulillah bisa nyetir mobil, alhamdulillah sering sawah, bisa nyangkul, bisa maju, bisa ngarit, bisa piara kambing. Itu ilmu. Maka ulama kita setelah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Meskipun sedikit ilmu, meskipun sedikit yang penting berkah. Karena ilmu yang sedikit itu ketika dimanfaatkan dengan baik nanti akan memberikan pahala yang luar biasa. Kanjeng Nabi menghentikan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Yang namanya anak Adam manusia itu ketika meninggal dunia habis amalnya kecuali 3 yang akan selalu menemani kita, yang akan selalu mendampingi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat. Bisa gawe bakso kan manfaati. Akhirnya anaknya senang bisa makan bakso, bisa dudulan bakso, namun itu rezeki senang manfaati. Ketika kita meninggal, ilmu itu yang akan mentransfer pahala. Dan meninggal, ilmu masih akan bisa mentransfer pahala. Maka ketika yang ada yang punya anak, kalau bisa anaknya itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu orang tuanya yang ngajarin. Jadi surat Fatihah itu usahakan sing ngajari Fatihah kumpul di duit. Karena ketika setiap anak itu bilang Bismillah, oh pahala sudah perempuan. Alhamdulillah, kita pahala lagi. Kalau dia sholat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, oh pahala terus. Enggak anak yang ngajarin anak yang meneh, oh pahala meneh. Apa meneh anak yang ngajarin wong dia, pahala meneh. Luar biasa. Itu yang dapat bisa gawe bakso aja pelit-pelit nek ana tandane arep apa? Belajar bakso ada jane bakso gampang bakso kok. Dai ibadah iki sarep. Sekarang bisa tepung kasih tepung kanji sithik nisa ulah syarat kasih telur putihnya aja kasih bawang putih kasih garam sedikit kan kasih apa kalau bahasa Arab yang asal apa itu asal apa bahasa saya lupa bahasa bumbu itu tapi jadul gampang itu masuk ya jadul kasih kembang dikit jadi pak bakso bisa tutulan bakso manfaat engko dhewe pas gawe bakso kita dapat pahala padahal sing gawe bakso kan lho ini kita pahala soalnya dhewe sing ngajari bakso ini
Dilalain nggih bakso, anaknya gawe bakso diajarkan ke anaknya. Pas anaknya gawe bakso, padahal kita nggak tahu tuh kalau anaknya buat bakso, anaknya makan bakso, kita nggak tahu. Kita di rumah, di rumah saya, tapi itu pahala, transfer pahala. Sebabnya apa? Tanggane gawe bakso, kita yang dapat pahala, soalnya kita yang mengajari. Oh, luar biasa toh. Gara-gara ngajari bakso toh. Ngajari motor yang sama, ngajari nyangkul ya podo. Jadi ilmu intafab itu ilmu yang bermanfaat yang bisa diberikan kepada orang lain itu ilmu apa saja. Nah, jadi itu. Maka kita bilang alhamdulillahirabbil alamin terhadap berbagai macam ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ternyata baru baca bismillah dan alhamdulillah di buku Arba'in Nawawi belum masuk ke hadisnya sudah hampir 1 jam. Baik, kita tutup. Kemudian kita barangkali ada yang tidak bertanya. Mari kita buka tanya jawab. Silahkan yang tidak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sekali ada yang tidak bertanya. Apa saja terserah. Fikih juga silahkan. Fikih juga silahkan. Sekiranya ada yang enggak bertanya. Waalaikumsalam. Oh, karena sana tengah terjadi ini ngonten dan kemudian dalam pasar. Mereka nanti menjual kitab itu. Nah, orang ini kita bahas mereka. Tang sopi di hotel. Ini biasanya terjemah bahasa Jawa. Terjemah bahasa Jawa Arab. Terjemahnya bahasa Indonesia gimana? Soal ini kita terus sangat terkenal. Sangat terkenal. Bentar. Karena sangat. Dan itu bagus-bagus. Kalau bisa hafal arba'in itu luar biasa, itu akan manfaat yang insya Allah. Ada lagi? SMP, SMA. Untuk pendidikan SMP-nya, materi SMP tetap kita ajarkan seminggu 2 kali, hari Selasa dan hari Kamis jam 9 sampai jam 12. Materi matematik lah, macam-macam dan sebagainya. Biologi, geografi. Namun usianya kita ikut PKBM. Yang penting jasa permanen. Kalau mulai pembelajaran kita konsentrasi memang kita nggak kuning semuanya. Kalau untuk bahasa Arab kita copy paste dari yang bahasa Arab percakapan Muhadasah namanya, itu kita copy paste dari Mondok. Kalau yang selainnya saya pakai kurikulum yang saya berdasarkan pengalaman saya aja. Maka setelah subuh itu biasanya tahfidz Quran, untuk kemudian setoran sampai jam 5:30 sampai jam 6 kurang 10, sisa 20 menit atau 30 menit maksimal. Itu pasti setiap pagi belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris supaya santri mahir berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Nanti dari jam 7:30 sampai zuhur itu kan sekitar. Kalau fikihnya pakai apa namanya, tahun pertama itu 2, pakai fikih Safinah sama Tanwirul Hijaz atau Syafi'i ya. Selain juga saya bimbing dengan HPP. Kemudian nanti di kelas 2-nya takrib, kelas 3-nya Fathul Munim, aliyahnya sertifikat al-Hikmah. Kemudian di nahwunya Jurmiyah yang nomor 1, kemudian Ingredi Alfiyah. Ditambah juga nanti kalau hadisnya pakai yang ini kelas 1 SMP, kelas 2-nya buku hadis, nanti selanjutnya Sahih dan lain-lain. Kemudian kita di aliyahnya kita juga ajari selain ilmu Islam juga ada filsafat, kita ajarkan tasawuf, batik Bayamani, ilmu mantik ada 2, mantik Yunani, mantik modern, itu kita ajarkan semua. Bulanannya 600. Ya,
sudah makan, sudah semuanya. Nah, mencucinya ada laundry. Istimewa, hidupnya dirancang lantai tingkat ke lantai. Kalau bayangan sebenarnya setahun itu minimal sih, tapi kok kayaknya ada lebih. Karena yang 5 bulan itu sudah rata-rata 3,5 yang baru 5 bulan. Jadi kalau lulus HP itu kok sangat mungkin sekali. Karena yang 3 bulan itu sudah rata-rata 3,5. Kita percakapan saya dari nomor bersama. Jadi mulai Januari Allah akan kita belajar bahasa Inggris, Arab Inggris. Kalau anak-anak yang tak mampu, ya kita bebaskan. Yang penting ada surat keterangan saja. Nanti rezeki Allah yang atur. Malah sudah kita bebaskan. Ada malah sudah berdatang kemarin orang Jakarta. Umur 33 tahun datang, terus katanya belum kita, ayah ibunya sudah tidak ada, punya kakak 4 yang tinggal 6 muslim. Jadi kasihan. Terus dia dulu Buddha, terus Kristen, ini malah Jakarta. Di Jakarta itu sudah setahun 7 bulan sebenarnya, tapi ternyata ya kadang ya, ini yang kadang kita harus perhatian ya. Kadang malah kita sampai ini sakit, tapi di Jakarta itu ya mungkin dilalah siapa yang kaget. Masjid, tinggal sholat, gitu. Perhatikan sampai ke Mall Center, perhatikan sakit. Akhirnya saya dilalai kok saya link grup saya, punya grup WhatsApp untuk ngasih. Saya minta tanya jawab di grup saya bebas. Setiap hari saya kirim tulisan. Alhamdulillah saya sudah menulis 8 judul buku. 1 buku ada yang 1 jilid, 3 jilid, 2 jilid. Hari maafin dan tinggi sebagainya. Saya itu dia masuk tanya-tanya, ngobrol silahkan sudah ke pondok. Saya awalnya nggak tahu malam. Sampai pondok ternyata itu. Dia kan saya bilang kalau di Jakarta apa? Paling gampang naik travel. Wah saya nggak punya duit pas-pasan duitnya. Kalau ngekek bisa tapi ya berhari-hari. Emang berhari-hari nggak mau sampai pagi. Naik mobil turun naik terus sampai Jakarta kita sebut sama murid saya sampai saya itu sebut di Jakarta. Ngobrol ternyata malah terus belum kita. Langsung saya telepon PKU. Ini ada malah yang enggak. Oh siap kapan? Kapan bisa? Kalau besok, siap besok. Hari kemarin kita ini. Kita buat acara dada kemarin. Buat acara yang senang kan. Ada makan-makan buat apa gitu kan. Yang santri-santri, angkat-angkat di belakang, di kanan, anak-anaknya kita. Iya. Rasulat kalau istilah orang Jawa itu. Yang senang. Jadi nggak punya apa-apa salah menghubungi rezismu ini Allah. Kalau ada uang satu lebih baik. Alhamdulillah rezismu dengan PKU itu kita terus ya mereka 1 orang sebenarnya 1 kelompok dia di PKU dan aktif rezismu Serbani. Katanya lihat langsung ke pondok ngasih uang saku mitani. Alhamdulillah anak-anak itu anak. Ya, jadi dia sudah 3 tahun tapi ya alhamdulillah. Ada satu hal yang mungkin menjadi pelajaran juga bagi kita. Apa kata dia? Saya di sini tapi saya nggak macam-macam. Yang penting saya bisa ngaji, bisa sholat. Karena saat saya 33 tahun, nanti saya juga akan nyari kerja, nyari istri, dan belum punya istri, dipuja. Nah, saya yang mendaftar. Yang mendaftar. Orang yang baik, yang tinggi. Nggak tahu saya bertanya dia Cina juga, bukan Cina bukan kok agak putih. Itu dia bilang ini, kalau saya sudah bisa sholat, saya bisa ngaji, sewaktu-waktu Allah panggil saya sudah sholat. Dan nggak gengsi, mau langsung saja jadi ikhraq, mau. Ikhraq nanti ikhraq ini ditulis ya, tulis. Asal itu Islam ini, asal semua hati bisa. Pagi-pagi, Ustaz tolong disimain, saya mau ini ngapal apa? Cerita. Contohnya yang terakhir saya dulu pernah dengar, sering dengar yang terakhir apa? Allah akan kafir, ada silakan Allah akan. Jadi kita beli luar biasa.
stop pakai lagi. Nanti habis asar jam 4 sampai jam 6 ngaji kitab lagi. Ngaji kitab habis maghrib. Sebelum maghrib itu makannya sebelum maghrib gitu ya. Jam maghrib itu makan malam karena habis maghrib nanti belajar lagi. Stop hafalan lagi. Nanti sisa baru salah satu sendiri setelah itu tidur. Biasanya santri itu jam 8 setengah 9 juga tidur. Setengah 9 itu jam berapa? Karena kan dingin udaranya. Dingin jadi akan pinginnya ngantuk dulu. Tapi pagi sebelum subuh udah bangun. Dan alhamdulillah Senin misalnya saya ini nggak puasa Senin itu sampai semua santri kalau saya pasti puasa. Kalau dari sisi kita ya kita asli tahun terakhir hampir semua yang datang ke pondok kesan pertama santri hormat sama ustadz sama tamu luar biasa. Hampir semua yang pondok terus tadi kemarin kalau yang ikuti Facebook saya ada beberapa papan itu. Cuma kita didik sedikit lupa supaya santri hormat sama tamu sama ustadz. Karena itu dengan Islam harus selalu kita jaga. Kalau biasa-biasa kamu banyak orang baca, kita jangan sampai sini. Ya, yang lain. Santrinya berapa sih? Sementara putra, karena putra santrinya nggak banyak. Ini umurnya baru setahun 5 bulan. Baru ada santri 14. Jadi masih bisa sebut kita. Jakarta 5, Cirebon 1. Wonosobo, Parakan, Becek 2. Ya. Kalau di desa saya santri dari kampung sana nggak ada. Yang di desa mereka, kecuali anak saya sama anak kakak saya. Lainnya dari luar, macam-macam. Yang lain. Kalau di tempat lain biasanya kalau saya tanya soal kuno, soal nggak kuno, soal sejina, soal tarawih. Cukup ya, kalau yang lain silakan boleh tetap ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan yang 1 jam lebih sedikit ini memberikan manfaat buat kita, memberikan faedah buat kita. Pulang dari sini ada ilmu yang kita dapat dan insya Allah menjadi barokah dan syafaat kita di hari kiamat. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la lailin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafina wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa tawassulana wa ta'budana wa tammin taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tad'alna dhanban illa ghfarta wa la 'ayban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasda' wa min du'a'in la yustajab laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ighfir 'alaina fi sakaratil maut wa najina minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.
panjenengan ingkang kanda sampun hormati mekaten kula ingkang sampun kathah saking Ustaz Fahridi mugia dados tambahan pangertosan kelan panjenengan studio minangka kelan panjenengan studio umawi